Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 3, subtema 3, tema 1. Masih tentang lingkungan dan manfaatnya ya. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Pejamkan mata, lipat kedua tangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, kami ucapkan terima kasih atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa kepada kami semua. Tuhan, berkatilah pembelajaran kami dari awal hingga akhir. Semoga kami bisa mendengarkan dan mempelajari pembelajaran dari awal hingga akhir dan bisa bermanfaat bagi masa depan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan belajar IPS adalah pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Baik pengaruh geografis terhadap kondisi sosial ekonomi maupun ekonomi sosial. Bahasa Indonesia menuliskan ide pokok dari teks. PKN kita akan belajar perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita belajar IPS KD 3.1 dan 4.1. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Bahkan luas wilayah perairan Indonesia lebih besar dari wilayah daratannya. Oleh karena itulah Indonesia sebagai disebut negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Selain sebagai negara maritim, Indonesia juga disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri atas ribuan pulau. Pulau-pulau tersebut dihubungkan oleh perairan, baik perairan dalam maupun dangkal, dalam bentuk selat dan lautan. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, perairan tersebut bukan pemisah antar pulau, melainkan penghubung antar pulau. Tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi, negara maritim juga mempengaruhi kondisi sosial, seperti pertukaran budaya. Ada dampak positif dan negatif akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakat. Dampak positifnya 1. Memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. 2. Pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Dampak negatifnya hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. 2. Munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi penduduk. Untuk mengetahui pengaruh kondisi geografis tersebut terhadap kehidupan sosial ekonomi penduduk, yang pertama kita mempelajari pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial ekonomi. Pertama, pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi. Nah, dilihat dari sisi ekonomi, perairan Indonesia menghasilkan komoditas yang sangat beragam. Hasil perairan laut di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, ikan. Tidak kurang dari 2.000 jenis ikan laut hidup di perairan laut Indonesia. Dari sekian ribu jenis ikan tersebut, beberapa di antaranya memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, terutama kelompok ikan pelagis. Ikan pelagis adalah ikan yang berenang bebas, tidak menetap di dasar laut. Ikan pelagis ini digolongkan menjadi 2, ikan pelagis kecil dan ikan pelagis besar. Contoh ikan pelagis kecil adalah ikan layang, lemuru, kerapu, kembung, belanak, tongkol, layur, dan teri. Sedangkan ikan pelagis besar contohnya tuna,
cakalang, marlin, cucut, tenggiri, dan hiu. Yang kedua adalah rumput laut. Rumput laut di Indonesia merupakan penghasil rumput laut terbesar di dunia. Nah, rumput laut tumbuh dengan baik di laut yang memiliki pencahayaan yang cukup, yaitu antara 20-30 meter di bawah permukaan laut. Nah, rumput laut ini dibudidayakan di banyak daerah di Indonesia. Adalah jenis Euceme, Cema, dan Gracilaria. Sentra pembudidayaan rumput laut di Indonesia antara lain adalah Kepulauan Riau, Lampung, Kepulauan Seribu di DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Rumput laut ini dapat diolah menjadi bahan agar-agar, karangginan, dan alginet. Rumput laut juga diproduksi dalam industri obat-obatan farmasi sebagai kapsul, tablet, salep, dan filter. Dalam industri kosmetik, rumput laut dipakai untuk produksi alat-alat kecantikan seperti sabun, krim, lotion, dan sampo. Yang ketiga adalah kerang mutiara. Merupakan salah satu komoditas dari sektor kelautan yang bernilai ekonomi tinggi. Jenis mutiara ini terdapat di perairan Indonesia. Harga mutiara ini juga sangat mahal. Kemudian mineral dan bahan tambang. Di dasar laut berbagai proses geologi bumi selalu terjadi. Proses geologi bumi ini menghasilkan bahan tambang, baik mineral maupun energinya. Di daerah di dasar laut ditemukan tambang minyak dan gas bumi. Selain itu, laut menghasilkan garam. Nah, garam merupakan hasil mineral akrab dengan kehidupan sehari-hari. Hampir semua makanan yang kita makan mengandung garam ya. Selain untuk makanan, garam juga diperlukan untuk kegiatan industri. Misalnya industri pulp, industri kosmetik. Justru di bidang industri inilah kebutuhan garam sangat tinggi. Nah, daerah produksi garam terbesar di Indonesia terdapat di Madura. Pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial penduduk. Nah, berikut ini dampak kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial. Yang pertama, adanya kegiatan pelayaran dan perdagangan antar pulau menjadikan hubungan antara penduduk pulau satu dengan pulau lain terjalin dengan mudah. Yang kedua, adanya kelompok masyarakat yang kehidupannya sangat dekat dengan laut. Misalnya, masyarakat suku Bajo, Sulawesi, dan suku laut Kepulauan Riau yang menjadikan laut sebagai tempat tinggal. Suku Bugis yang terkenal sebagai pelaut ulung dan masyarakat Lamalera di Nusa Tenggara Timur yang piawai berburu paus. Yang ketiga, adanya permukiman etnis tertentu di daerah beberapa wilayah Indonesia. Misalnya, Kampung Arab di Pekojan, Jakarta, Kampung Melayu di Semarang, Kampung Keling atau Kampung Madras di Medan yang dihuni banyak etnis India. Yang keempat, terjadinya pembauran dan perkawinan antar etnis. Yang kelima, adanya perubahan perilaku masyarakat akibat masuknya pola perilaku masyarakat daerah lain. Yang keenam, terjadi perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disitulah pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kehidupan sosial ekonomi. Bahasa Indonesia menuliskan ide pokok dari teks. Ayo ingat kembali cara bagaimana kita menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Nah, ide pokok dapat ditemukan di awal, di tengah, akhir atau awal, dan akhir paragraf. Nah, paragraf deduktif, paragraf yang ide pokoknya ditemukan di awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif, paragraf yang ide pokoknya terletak di akhir paragraf. Kemudian paragraf deduktif induktif adalah paragraf yang
Ide pokoknya terletak di awal atau di akhir sebuah paragraf. Kita belajar PPKN KD 3.1 dan 4.1. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah sila pertama. Yang pertama menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Kita dapat memeluk agama Katolik, kita dapat memeluk agama Hindu, Kristen, Islam, Buddha, dan Konghucu. Kemudian sila yang kedua, sikap apa yang sesuai dengan sila yang kedua? Itu adalah sikap yang menunjukkan setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sila yang ketiga yaitu adalah menunjukkan setiap warga negara diharuskan mencintai tanah air serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, dan budaya. Misalnya kita memakai produk dalam negeri, mempelajari tarian daerah. Nah, sila keempat itu adalah menunjukkan setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Contohnya dalam bermusyawarah, kita harus mementingkan kepentingan bersama. Nah, sila kelima menunjukkan setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong dan peduli terhadap sesama. Nah, tugas hari ini yaitu adalah 1. Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Oleh karena itu, Indonesia dijuluki sebagai negara apa? Kedua, agar-agar tadi merupakan salah satu hasil olahan dari kekayaan laut, yaitu 3. Jika musyawarah tidak berujung mufakat, dilakukanlah apa? Perilaku dan sikap masyarakat Indonesia harus sesuai dengan 5. Adanya kampung Arab di pekerjaan Jakarta merupakan bukti adanya pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan masyarakat. 6. Apa itu paragraf induktif? 7. Apakah itu paragraf deduktif? Nah, soalnya ditulis ya, dan kemudian dijawab. Nah, jangan lupa ditulis di buku tulis tema. Nah, kemudian hasilnya difoto dan dikirimkan ke Google Form ya. Polusi tunggu. Nah, pembelajaran 3, subtema 3, tema 1 sudah selesai. Marilah kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu sehingga kami bisa mengikuti pembelajaran tema hari ini dari awal hingga akhir. Semoga yang kami pelajari tadi bisa bermanfaat bagi kami ya Tuhan. Tuhan berkatilah juga aktivitas kami dari siang hari nanti hingga malam nanti. Semoga Engkau senantiasa memberkati kami, melindungi kami, dan memberkati keluarga kami dan guru-guru kami. Berkatilah mereka, jagalah mereka selalu ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Kita tutup pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Dadah anak-anak.